Halo semuanya, perkenalkan nama saya Melisa Thomas dari Prodi PGSD Universitas Negeri Jakarta. Nah, di video kali ini saya ingin sharing sekalian ngasih testimoni dan refleksi mendalam tentang mata kuliah Kapitas Lekta Pendidikan Moral yang diampu oleh Prof. Otif dan Ibu Vena. Jujur di awal semester pas pertama kali lihat mata kuliah ini, bayangan saya itu udah jauh gitu, udah kayak ini pasti membosankan, pasti penuh hafalan teori dan dengerin ceramah yang bikin ngantuk gitu di kelas. Tapi ternyata pas udah dijalani, ekspektasi saya dalam mata kuliah ini salah total gitu, karena kelas Prof. Otif dan Ibu Pen ini justru jadi salah satu kelas yang paling hidup gitu dan seru, dan bener-bener membuka mata saya tentang gimana cara mendidik karakter seorang anak gitu. Dan hal pertama yang bikin saya kagum adalah cara penyampaian materinya. Nah, teori-teori filsafat dasar kayak nilai, moral, dan norma yang tadinya kelihatan ribet gitu kan. Nah, dan dibahas dengan bahasa yang mudah saya pahami, dan saya juga jadi paham gitu kalau nilai itu adalah fondasi dan apa yang kita anggap penting gitu, dan kemudian ngebentuk moral kita dan dijaga sama aturan bernama norma. Serunya lagi tuh belajar di kelas tuh luas banget jalurnya. Kita tidak cuma ngomongin lingkungan sekitar kita, tapi kita diajak untuk studi komparatif ke negara tetangga ataupun Asia Tenggara, dan kelompok saya mempunyai kesempatan untuk menganalisis pendidikan moral yang ada di Malaysia dan Singapura. Nah, dari situ saya dapat insight kalau Malaysia tuh punya strategi yang tegas lewat mata pelajaran khusus pendidikan moral dan agama, sedangkan Singapura ini lebih memilih cara praktis gitu lewat program Character and Citizenship Education ataupun CCE yang digabung langsung sama disiplin kelas mereka. Nah, diskusi-diskusi seperti ini yang bikin suasana kelas selalu dapat energi positif tiap minggunya. Nah, masuk ke bagian yang paling seru nih, yaitu pas tugas analisis 3 studi kasus yang nyata gitu yang dilakukan oleh anak SD. Nah, tugas ini benar-benar kayak nampar kesadaran saya sebagai calon guru SD. Nah, kasus pertama yang dianalisis dan dibahas oleh kelompok saya yaitu tawuran anak SD di Depok gitu. Bayangin cuma gara-gara saling ejek, dan anak kecil itu udah siap serang pakai penggaris besi gitu loh. Nah, kedengarannya tuh sangat miris, dan di sini saya belajar ngebedah masalah pakai teori Albert Bandura tentang modeling. Nah, bahwa anak itu peniru ulung dari apa yang mereka lihat di media sosial ataupun lingkungan sekitarnya. Plus teori Lawrence Colbert yang bikin saya paham kalau moral anak SD itu memang masih di tahap cari aman gitu, ataupun sekedar pengen diakui oleh sama temen-temennya gitu. Kasus kedua juga ini gak kalah deket dengan zaman sekarang, yaitu kasus Della gitu, anak SD yang kecanduan game online, lalu dia bolos sekolah selama 2 minggu karena kurang pengawasan dari orang tua, karena orang tuanya juga ya, Della ini bekerja di luar negeri. Nah, lewat teori ekologi Brown Van Brenner, kelas ini ngajarin saya buat nggak langsung ngejudge si anak ini nakal ataupun malas, tapi lihat lingkaran terdekatnya terlebih dahulu, yaitu keluarganya yang mungkin memang lagi rapuh gitu. Lalu sampai kasus ketiga yang paling ekstrim, yaitu kasus dari luar negeri, yaitu penusukan oleh anak usia 10 tahun di California. Nah, di sini kita diajak untuk mikir pakai etika deontologi Immanuel Kant. Lalu intinya ini, kasus-kasus ini bikin saya sadar kalau tugas kita nanti bukan cuma jadi penonton, tapi kita harus nyiapin solusi gitu, mulai dari kuantum regulasi emosi anak, bimbingan personal, sampai kerjasama bareng orang tua mereka. Mata kuliah pendidikan moral ini benar-benar mengubah mindset saya, karena mindset saya dulu sebelum masuk ke kelas Kapitas Lekta Pendidikan Moral ini, saya mikir jadi guru SD ya tugasnya cuma masuk kelas, ngajar, ngasih tugas, lalu pulang. Untuk urusan karakter ataupun moral anak ya itu urusan orang tua mereka masing-masing di rumah gitu. Tapi sekarang setelah 1 semester belajar di kelas ini, pikiran saya berubah total, karena guru di sekolah itu adalah moral agent mereka, karena kita adalah contoh hidup yang bakal ditiru langsung sama anak-anak gitu. Nah,
Mengacu ke konsep Thomas Likona, pendidikan karakter itu nggak bisa cuma disuruh menghafal, tapi harus disentuh hatinya sampai jadi tindakan yang nyata gitu ataupun real. Nah, istilahnya itu kita bentuk dulu adab dan karakternya, bikin mereka jadi good human, baru setelah itu kita cetak mereka jadi good student. Nah, terakhir sebagai penutup dari testimoni ini, saya pengen ngucapin terima kasih sebesar-besarnya untuk Prof. Otif dan juga Ibu Vena. Terima kasih banyak Prof dan Ibu karena sudah membimbing kami dengan super sabar dan ramah dan selalu bikin suasana kelas ini jadi menyenangkan gitu. Dan ilmu yang Prof dan Ibu kasih itu bukan cuma teori buat modal ngisi lembaran ujian UTS dan UAS kami, tapi beneran jadi bekal hidup yang bakal dipegang terus sampai nanti kami menjadi guru di sekolah. Dan terima kasih juga buat teman-teman kelas PGSD UNJ angkatan saya yang sudah selalu seru gitu pas diskusi dan saling bagi ide-ide hebatnya. Dan kesimpulannya, mata kuliah Kapita Selekta pendidikan moral di PGSD UNJ ini bukan sekedar kelas kuliah biasa gitu, tapi tempat dimana jiwa keguruan kita benar-benar ditempa. Saya Minggu Seba Thomas pamit untuk undur diri. Mari kita sama-sama kita jadi agen perubahan buat pendidikan Indonesia yang lebih bermoral dan berintegritas. Sampai jumpa.